Cerita rakyat, si Raja Tidur. Raja Jancur namanya, ia raja adil dan bijaksana yang berkuasa di tanah Renjang. Rakyat Renjang menghormati dan mencintainya. Mereka hidup berkecukupan di bawah kepemimpinan Raja Jungur. Raja Jungur dikaruniai seorang putri yang amat jelita parasnya. Putri Serindu namanya. Berita kecantikan Putri Serindu tersebar luas hingga ke negeri-negeri jauh. Para pangeran dan bangsawan merindukan dapat memperistri Putri Serindu. Lamaran mereka tertuju ke tanah Renjang. Namun, semua pinangan itu ditolak Putri Serindu. Penolakan itu sangat mengherankan Raja Jungur dan Permaisuri. Padahal, mereka sangat menginginkan Putri Serindu segera menikah dan memberikan cucu kepada mereka. Raja Jungur dan Permaisuri berharap cucu lelaki. Kelak, anak lelaki Putri Serindu itu akan mewarisi tahta Raja Jungur. Permaisuri berusaha mengetahui penyebab Putri Serindu selalu menolak datangnya lamaran padanya. Jawaban Putri Serindu mengejutkan Permaisuri. "Ibunda, hamba hanya bersedia menikah dengan Raja Tidur." "Raja Tidur? Benar, Ibunda," jawab Putri Serindu. "Maafkan hamba, Ibunda. Bisa jadi pilihan hamba tidak membuat Ibunda dan ayahanda Raja berkenan. Tetapi, hamba sungguh menginginkan seorang lelaki yang pintar tidur untuk menjadi suami hamba." Permaisuri bisa memaklumi keinginan putrinya, ia lalu menjelaskan keinginan Putri Serindu itu pada Raja Jungur. Raja Jungur juga terkejut dan keheranan. Keinginan putrinya itu sangat aneh. Namun, Raja Jungur berusaha memenuhinya. Raja Jungur lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengadakan sayembara. Perintahnya, siapa saja lelaki yang paling lama tidurnya, ia akan kunobatkan menjadi Raja Tidur. Setelah kunobatkan, ia akan kunikahkan dengan Putri Serindu. Sayembara Raja Jungur segera disebarluaskan. Para prajurit mengumumkan sayembara Raja Jungur itu hingga ke pelosok-pelosok negeri. Didengar dan diketahui segenap rakyat tanah Renjang, termasuk diketahui anak Lumang. Anak Lumang seorang yatim piatu. Pemuda yang tampan wajahnya. Pekerjaannya sehari-hari adalah membuat bubu penangkap ikan. Ia cekatan dan terampil dalam bekerja. Ketika mendengar sayembara itu, anak Lumang berniat untuk mengikutinya. Namun, ia bingung meninggalkan pekerjaannya. Jika ia tidak membuat bubu, ia tidak mendapatkan uang. Berarti, ia tidak bisa membeli makanan. Tetapi, tawaran menjadi suami dari Putri Serindu sangat menggoda, ia tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Setelah memikirkan masak-masak, anak Lumang akhirnya memutuskan untuk mengikuti sayembara Raja Jungur. Sebelum mengikuti sayembara, anak Lumang menyiapkan bambu, tali rotan, dan semua peralatan kerjanya. Ia akan tetap bekerja di tempat sayembara nanti. Bahkan, ia berniat membuat bubu yang terbesar dan terbaik yang bisa ia kerjakan. Ia seakan tidak menyadari jika sayembara itu diadakan untuk mencari Raja Tidur, mencari lelaki yang paling lama tidurnya. Anak Lumang lalu menuju istana. Ia mengendong keranjangnya yang berisi peralatan dan juga bahan-bahan pekerjaannya. Setibanya di alun-alun istana, ia melihat banyak sekali lelaki peserta sayembara di tempat itu. Mereka membawa peralatan untuk tidur. Sebagian besar di antara mereka telah merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Anak Lumang duduk di antara para peserta sayembara lainnya. Namun, ia tidak segera tidur, ia malah membuat bubu. Seperti biasanya, ia bekerja dengan tekun dan hati-hati. Ketika semua peserta sayembara lainnya telah tertidur,
anak Lumang masih sibuk dengan pekerjaannya. Menjelang tibanya waktu subuh, anak Lumang selesai membuat bubu. Besar dan sangat indah bubu buatannya. Anak Lumang puas melihat hasil kerjanya. Digantungkannya bubu buatannya itu, ia tidak juga langsung tidur, meski ia telah sangat mengantuk. Ia bersihkan dahulu peralatan kerjanya dan menyimpannya di dalam keranjangnya. Sampah bekas pekerjaannya dibersihkannya pula. Anak Lumang tak lagi bisa menahan kantuknya. Ia lalu merebahkan tubuh dan tertidur. Tak lama kemudian, pagi datang. Putri Serindu dan Raja Jumur dengan iringan para menteri dan para prajurit tiba di tempat sayembara. Putri Serindu memeriksa peserta sayembara satu persatu. Langkahnya terhenti di dekat anak Lumang yang sedang tertidur dengan nyenyak. Ia terpesona pada bubu buatan anak Lumang. Ia tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala. Ia juga memeriksa keranjang milik anak Lumang. Kembali ia tersenyum. Semua peralatan kerja anak Lumang terlihat bersih dan terawat. Pandangan Putri Serindu tertuju pada anak Lumang. Ia tahu, pemuda sederhana berwajah tampan itu telah bekerja keras sebelum tidur. "Ayahanda Raja," kata Putri Serindu, "hamba telah menemukan pemenang sayembara." Raja Jumur terkejut berbaur senang. Sejenak ia menatap anak Lumang. Tanyanya, "Apakah pemuda itu pemenang sayembara ini, putriku?" Putri Serindu mantap menganggukkan kepala. Raja Jumur lalu meminta sayembara dihentikan. Semua peserta sayembara dibangunkan. Raja Jumur meminta putrinya untuk mengumumkan pemenang sayembara itu sendiri. Di hadapan semua peserta sayembara, Putri Serindu berkata, "Tuan-tuan yang terhormat, saya telah menentukan pemenang sayembara ini." Para peserta sayembara saling terdiam. Masing-masing berharap diri mereka yang terpilih Putri Serindu. Putri Serindu menentukan, pemenang sayembara adalah anak Lumang. Lalu katanya, "Raja tidur yang kucari sesungguhnya bukan pemuda yang suka tidur. Bukan pemuda yang hanya menghabiskan waktunya untuk tidur. Namun, pemuda yang rajin dan tekun bekerja. Pemuda yang pintar mengatur waktu tidurnya, ia baru bisa tertidur jika waktunya tidur tiba." Itu dilakukannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hasil pekerjaannya juga berguna bagi orang lain. Anak Lumang senang dan berbahagia menjadi pemenang sayembara. Bertambah kebahagiaannya setelah Raja Jumur menikahkannya dengan Putri Serindu yang sangat jelita parasnya itu. Pesta pernikahan antara anak Lumang dan Putri Serindu dilangsungkan selama 7 hari 7 malam. Segenap rakyat diundang untuk menyaksikan perayaan pernikahan yang berlangsung sangat meriah itu. Raja Jumur dan Permaisuri senang, putri mereka telah menemukan jodohnya. Raja Jumur akan menyerahkan takhta pada anak lelaki Putri Serindu dan anak Lumang yang terlahir kemudian. Pesan moral: seorang yang pintar memanfaatkan waktunya akan menuai keberhasilan di kemudian hari.